Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas masalah terjemahan surat Al-Quran kaum muslimin yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Kemudian sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik, yang kemudian statement dari Ustadz Adi Hidayat ini direspon oleh Ustadz Muflih Safitra kaum muslimin. Kemudian Ustadz Muflih Safitra kembali direspon juga oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahkan di sana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ternyata yang memotong video saya itu adalah orang yang lulusan teknik, bukan orang yang latar belakang pendidikannya agama. Sehingga tidak nyambung lah ya, istilahnya tidak nyambung. Orang lulusan teknik kok mengkritik orang yang pendidikannya agama ya. Terlepas Ustadz Adi Hidayat ini tahu apa tidak bahwa Ustadz Muflih Safitra itu juga belajar agama kaum muslimin. Tapi di sana terlihat jelas ya, Ustadz Adi Hidayat ini memandang rendah lah pendidikan yang hanya sarjana lulusan teknik kok mengkritik seorang ustadz kaum muslimin ya, sehingga dianggap ini nggak sesuai ya. Padahal seharusnya tidak seperti itu kaum muslimin. Ya, kalau ada kritikan dari siapapun, background pendidikannya apapun, kalau ada kritikan, masukan, seharusnya ditimbang terlebih dahulu. Ya, ini bagaimana yang benar. Ya. Kalaupun menjelaskan, dia tetap merasa benar, ya jelaskan, nggak ada masalah. Tapi tidak dengan cara merendahkan, menganggap orang yang berpendidikan seperti ini tidak layak berbicara masalah agama. Sementara Ustadz Adi Hidayat sendiri pun, ya kita sudah memposting videonya kemarin, ya video dari Abdul Mu'in Banyal, di mana di sana Abdul Mu'in Banyal ini mengkritisi penjelasan Ustadz Adi Hidayat yang beliau ini berbicara masalah kosmologi. Ini kan nggak nyambung juga sebenarnya, ini kan blunder namanya. Ya, setelah beberapa hari Ustadz Adi Hidayat mengkritik Ustadz Muflih Safitra, menganggap bahwa pendidikan sarjana lulusan teknik itu tidak layak mengkritik seorang yang lulusan agama, besoknya videonya viral. Beliau berbicara masalah kosmologi, sementara beliau ini tidak paham masalah kosmologi. Ya, sehingga wajar kemudian dikritik. Ya. Karena apa? Karena salah di dalam menjelaskan. Seandainya Ustadz Adi Hidayat ini benar dalam menjelaskan, ya meskipun Abdul Mu'in Banyal ini seorang sarjana sains, ini nggak akan mungkin juga mengkritik. Karena apa? Sudah benar. Begitu juga Ustadz Muflih Safitra. Seandainya Ustadz Adi Hidayat ini tidak menerjemahkan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, maka tidak akan berkomentar. Meskipun beliau di sana andaikan menjelaskan tentang bahwa musik itu lebih kuat pendapatnya halal. Seandainya seperti itu, maka Ustadz Muflih Safitra tidak akan membahas. Karena apa? Sudah tahu bahwa ini ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, mau pilih yang halal silahkan, mau pilih yang makruh silahkan, mau pilih yang haram juga silahkan. Tapi yang jadi masalah ini penamaan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, ini yang menjadi masalah. Itu yang menjadi titik beratnya itu di sana kaum muslimin ya. Dan di sini kita akan kembali ya menyimak sebuah video di mana video ini juga termasuk kritikan juga untuk Ustadz Adi Hidayat yang dengan kepandaiannya ya, dalam berbahasa Arab, beliau menjelaskan dengan berbagai macam retorika bahwa syair itu juga pemusik ya. Sementara ini ada bantahan dari Ustadz Dasman Yahya Ma'ali kaum muslimin, dan beliau ini seorang doktor ahli hadis kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Jadi tidak mungkin disebut syair kalau tidak ada musiknya. Jelas. Syarat musik itu masuk ke dalam syair, syarat disebut syair itu 5 syaratnya. 1, afkar, ide. Ada pikirannya, ada renungannya, ada rasanya. 2, uslub, gaya bahasanya yang betul. Ini timbangannya. 3, fasohah, mesti fasih. Nggak boleh ae, harus runtut. Kemudian yang selanjutnya khayal. 4, ada imajinasi. Sehingga ketika ada daya imajinasi, nggak langsung pada tujuan, itu lebih indah. Dan yang kelima, syarat yang kelimanya, musik ini. Yang kalau dalam bahasa dulu disebut dengan iqa', namanya iqa', ada irama-irama nada. Kemudian karena sudah terlanjur disebut oleh Syekh, apakah memang syu'ara jamak daripada syairun, penyair?
Apakah bisa diartikan dengan musisi atau pemusik? Dengan alasan bahwa istilah syair dalam bahasa Arab mesti ada iqa. Karena disebutkan bahwa syair itu syaratnya mesti ada pemikiran, ada perasaan, halusinasi, berwazan, dan mesti ada iqa. Nah, terjemahan iqa di sini diterjemahkan dengan laluan musik juga keliru dalam bahasa Arab. Iqa itu bukan maknanya musik. Walaupun terjemahan kontemporer kebanyakan iqa itu dimaknai dengan musik. Misalnya nasyid biduni iqa. Itu yang terpengaruh oleh bahasa orang sekarang. Bahasa aslinya, bacalah kamus-kamus bahasa Arab, jangan merujuk kepada kitab yang penukilnya sendiri disebut oleh para ulama, mohon maaf, kadzabin. Nanti antum termasuk penukil pendapat orang kadzabin. La yu'manu binaqlihi wala biaqlihi. Tidak diamanah dia dalam nakal dan akalnya. Nakalnya dia rafidhi. Rafidhi adalah juara satu dusta, juara bertahan sampai hari ini di hadis. Akalnya juga tidak bisa dipercaya karena berahluan Mu'tazilah. Makanya ketika kita baca, subhanallah, ada jadi bingung terus terangnya nih. Jangan kalau awam yang dah belajar agama bahasa Arab, bingung jadinya. Harus ada 5 syarat sebagai syair. Yang selama ini kita belajar bahwa syair itu ada kafiyahnya, ada wazannya. Adapun yang lain-lain itu bukan syarat, tapi dia hanyalah sekedar pelengkap. Tapi oke lah, kita terima syarat itu. Tapi iqa jangan diartikan yang musik. Iqa itu adalah oktav. Makanya menerjemahkan penyair dengan pemusik atau syair dalam bahasa Arab mesti bermusik adalah kekeliruan besar. Kekeliruan besar. Tadilah Ustaz Helmi katakan ini lafza jamilah juga ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya diwan syair. Padahal beliau mengharamkan syair, mengharamkan musik. Nah, apakah patut antum sebut Imam Syafi'i sebagai musisi? Lalu, mohon maaf, oke lah dalam bahasa Arab kita terima, misalnya istislam, membabit taslim, kita terima misalnya bahwa dalam bahasa Arab syair, penyair itu adalah musisi. Apakah patut dan wajar kita memposisikan seketika dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seorang pemusik dan musisi, lalu dilekatkan pada sahabat Nabi, ya dalam hal ini Hasan ibn Thabit sebagai pemusik Nabi. Etis nak kira-kira? Antum sandingkan, terbayang oleh antum sekarang musisi-musisi Islami yang ada di Indonesia. Lalu seperti itu kita membayangkan Hasan bin Thabit. Lalu kiainya seperti kita yang merekomendasikan tadi. Nabi direkomendasikan, dideskripsikan seperti kita kiai yang menyampaikan bolehnya musik. Nah, sekarang tidak ada orang yang waras akalnya akan mengatakan ini kecuali tersilam. Oleh sebab itu maka kita akan minta maaf saja selesai dan bertobat pada Allah SWT. Yang ketiga, ada tidak Nabi SAW mendengarkan syair-syair yang diiringi dengan hentakan musik. Ini terangnya seperti, malamnya seperti siang. Seperti kata Ustaz Elmi dalam ceramahnya. Diambil dari hadis. Lailuha kanahariha. Siapapun yang mengklaim ahli riwayat, apalagi yang hafal ya sudut kiri, sudut kanan ini, rasanya tidak mungkin tersembunyi hal seperti ini. Bentangkan sejarah Nabi. Dari mulai jadi Nabi di Makkah, 13 tahun. Kemudian sampai wafat di Madinah, 10 tahun. Adakah Nabi SAW menyaksikan atau mendengarkan? Justru yang ada sebaliknya. Walaupun hadis diperselisihkan, yaitu Nabi mendengar suara seruling, dia tutup telinganya. Kemudian ditanya lagi, masih terdengar? Sudah tidak, baru dia masih terdengar lagi, tutup lagi telinganya. Jadi kata Abdullah bin Umar. Kemudian kenapa antum ketika membahas masalah ini tidak hadirkan hadis-hadisnya? Kenapa pergi ke mana-mana? Satu, pergi ke ayat wa zayyana as-sama'a dunya bi zinatil kawakib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Suara indah dan sebagainya. Kenapa tinggal ke hadis? Bahas hadisnya satu persatu. Dan bayangkan lingkungan di masa Nabi dengan Madinah waktu itu seperti apa adanya. Ahli riwayat seperti itu. Kau pindah ke kitab Al-Mas'udi yang Mu'tazilah dan Rafidhi.
la yu'tamanu bi aqlihi wala bi naqlihi. Padahal seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, al-ilmu imma nassun musaddaq atau aqlun muhaqqaq. Wal amanatu syartun bihima. Wal amanatu syartun bihima. Faman akhalla bi ahadihima ukilayhima fala yu'manu bi aqlihi wala bi naqlihi. Ilmu itu mesti nakal yang benar atau akal yang teliti, dan amanah dalam keduanya diperlukan. Bila tidak amanah, tidak dipercayai nakal wala akal, walaupun pintar seperti Jibril. Jibril karena dia percaya, karena dia amanah, karena dia hafiz, cerdas. Tapi cerdas tak amanah, tak dipercayai. Dan orang yang amanah walaupun cerdas, tidak cerdas, juga diragukan akalnya. Sampai kedua-duanya bertemu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bentangkan hadis-hadis Nabi dalam masalah ini supaya kita jujur. Bukan jujur maknanya mengakomodir orang yang berbeda dengan itu, bukan itu yang jujur. Salah satu dari jujur, iya kita sebutkan dalil yang membolehkan silakan. Lalu kita sebutkan dan bukan maknanya membenarkan yang salah. Karena yang salah bukan kejujuran. Itu berkhianat terhadap ilmu. Antum tahu yang benar ini yang sahih, lalu antum benarkan juga yang salah, itu tidak jujur namanya. Itu namanya ngikuti selera. Wabillahi taufiq. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali tentang definisi syair dan musik, kaum muslimin, ya. Dan terakhir, ya, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali menjelaskan bahwasanya boleh kita jujur terhadap penjelasan hukum musik, itu boleh. Boleh kaum muslimin menjelaskan tentang mana ulama yang membolehkan, mana ulama yang mengharamkan, dan lain sebagainya. Boleh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Tidak ada masalah. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang hukum musik. Mana ulama yang membolehkan, mana ulama yang mengharamkan, dan lain sebagainya. Nggak ada masalah kaum muslimin. Ya, kemudian menunjukkan sikap Ustadz Adi Hidayat terhadap musik. Bahwasanya beliau ini menjauhi musik. Karena beliau ini pecinta Al-Quran, ya, dan instrumen musik dengan instrumen Al-Quran itu berbeda, sehingga beliau ini lebih memilih menjauhi musik. Ya, seharusnya di sana itu ditekankan mana pendapat yang rojih, kan seperti itu kaum muslimin. Jangan diserahkan kepada umat untuk memilih pilihan dia terhadap hukum musik ini. Ya, ini ulama yang membolehkan, ini yang memakruhkan, ini yang mengharamkan, maka jamaah silahkan pilih, terserah. Ini namanya mencelakai jamaahnya. Ya, mencelakai jamaahnya. Seharusnya disebutkan mana pendapat dari pendapat yang ada ini, ya, pendapat yang roji, yang paling kuat itu yang mana. Kan seperti itu. Kalau bicara masalah hukum musik kaum muslimin, ya. Akan tetapi masalah yang terjadi, polemik yang terjadi, ini kan bukan masalah hukum musik kaum muslimin sebenarnya, ya. Bukan masalah hukum musik, ya. Akan tetapi di mana Ustadz Adi Hidayat mendapatkan perkataan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ini yang jadi pertanyaan kaum muslimin. Dan ketika beliau mengatakan bahwasanya para ulama dahulu sudah faham bahwa Asy-Syu'ara itu penyair juga pemusik, maka itu perlu juga dijelaskan dari mana Ustadz Adi Hidayat mengetahui bahwasanya para ulama dahulu memahami bahwa Asy-Syu'ara itu penyair juga pemusik. Ini yang perlu dijelaskan kaum muslimin, ya. Bukan tentang masalah hukum musik. Kalau tentang masalah hukum musik kaum muslimin, insya Allah ini sudah selesailah kaum muslimin, ya. Kecuali ada yang bertanya, ya, baru dijawab, kemudian membahas kembali masalah hukum musik. Ya, akan tetapi di sini tidak sedang membahas masalah hukum musik. Hukum musik sudah banyak dibahas, tinggal kita saja merenungi kaum muslimin. Ya, bagaimana musik-musik yang ada sekarang ini. Kalaulah dikatakan ada pemusik yang beriman, ya tentu pemusik yang beriman itu adalah pemusik-pemusik yang dia bergelar kiai, ustadz, gus, habaib, dan sebagainya kaum muslimin. Akan tetapi silahkan lihat kaum muslimin video-video para gus, ustadz, kiai, dan lain sebagainya ketika mereka bermain musik, bagaimana
efek dari musik yang terjadi, ya. Apakah membawa kebaikan, menguatkan keimanan, atau justru menghilangkan muruah mereka sendiri, atau justru malah lebih besar lagi merendahkan syariat Islam, ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.